Assalamualaikum, salam petualang. Halo teman-teman, di vlog pendakian kali ini saya ingin berbagi cerita pendakian summit menuju puncak Ciremai lewat jalur Palutungan. Gak disangka banget bisa dapat view secantik ini di puncak Ciremai. Tapi pas turun, suasana area camp jadi chaos karena tenda-tenda dirusak oleh babi hutan. Simak selengkapnya di vlog pendakian kali ini. Salam petualang. Di vlog pendakian sebelumnya, saya mendaki dari base camp sekitar 5-6 jam untuk tiba di pos 6 Pesanggerahan. Berangkat jam 10 pagi dan tiba di pos 6 sekitar jam 3 sore. Dan di pos 6 saat mendirikan tenda, saya berjibaku dengan hujan yang tiba-tiba datang. Perubahan cuaca di gunung memang sangat cepat dan gak bisa ditebak. Jadi teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya. Kalau sudah di area camp, segera cari lokasi yang pas dan set up tendanya. Menurut saya, jalur pendakian dari base camp menuju pos 6 ini masih enak teman-teman. Karena jalur pendakiannya masih didominasi sama jalur yang landai. Ya, meskipun ada nanjak-nanjaknya, tapi tetap, menurut saya jalurnya santuy banget. Hehe, ini pendapat saya loh ya. Kalau menurut teman-teman yang udah pernah kesini gimana? Coba tulis di kolom komentar. Sesuai rencana, saya camp di pos 6 dan saat menjelang malam tiba, ranger yang sedang bertugas mendatangi setiap tenda yang ada pada saat itu dan memberi briefing tentang bahaya meninggalkan logistik di dalam tenda. Intinya, saat mau tidur dan berangkat summit, jangan menyimpan makanan dan hal-hal yang sudah terkontaminasi makanan di dalam tenda. Karena di pos 6 ini banyak babi hutan yang siap memangsa persediaan makanan dan gak segan-segan untuk membobol tenda pendaki, teman-teman. Oke teman-teman, ini tuh logistik peralatan masak dan seluruh yang berbau makanan itu kita masukin kresek, kita gantung di pohon. Alhamdulillah teman-teman, ini udah bersih-bersih tenda, udah bersih-bersih badan, udah makan, udah sholat, udah benah-benah, udah himbauan Rangers udah dilaksanakan semua. Sekarang tinggal istirahat, tidur untuk memulihkan tenaga. Besok subuh harus summit. Ya beginilah mendaki gunung. Halo teman-teman, selamat dini hari. Sekarang jam 3 subuh, gading setengah 3. Siap-siap mau summit nih. Tapi cuacanya emang gak menentu banget. Tadi jam 1-an gitu. Tuh hujan lagi, gerimis sih kayaknya. Ya lumayan lah kalau misalkan jam segini kan kena air hujan, dinginnya luar biasa. Bismillah, kita sarapan dulu teman-teman. Teman-teman, ada babi lumayan gede tuh. Hah? Serius? Habis kumaha? Dibabad? Astagfirullah. Ya. Wah, ternyata logistiknya Mas ini jatuh, langsung disantap. Oh, lumayan. Segede domba lah. Oke, bismillah teman-teman, kita mulai mendaki untuk summit ke puncak. Dari pos 6 kita lanjut ke pos 7. Pos 6 start ketinggian 2300-an. Pos 7 2600-an. Berarti naik 200-an tuh ke pos 7. Gak banyak yang bisa saya rekam di jalur pendakian pada saat summit ini. Karena memang area sekitar sangat gelap sekali dan gak bisa dijangkau oleh kamera kecil saya.
Yang jelas, saya berangkat dari pos 6 di ketinggian sekitar 2300 mdpl sekitar jam 3 pagi dan masih harus melewati beberapa checkpoint, yaitu pos 7 Sanghyang Ropo, setelah pos 7 ada Simpang Apui, kemudian ada Gua Walet, dan barulah setelah itu tiba di puncak Ciremai. Berarti kalau start dari pos 3 di ketinggian 2300 mdpl masih harus menempuh sekitar 700 mdpl lagi untuk tiba di puncak Ciremai. Jalurnya udah pasti nanjak banget, dan yang saya rasakan kalau summit ke gunung di atas 3000 mdpl makin mendekati puncak makin kerasa nanjaknya. Speed juga pasti makin lambat, yang pasti bikin kondisi fisik makin capek seiring dengan tipisnya oksigen yang kita hirup. Pos 7 Sanghyang Ropo 2600 mdpl. Sekarang jam 4. Tadi start jam 3:15, sekitar 45 menitan ke sini. By the way, meski summit subuh-subuh gini, sholatnya jangan sampai ditinggal ya teman-teman. Jangan sampai meninggalkan hal yang wajib demi sesuatu yang bersifat mubah. Just reminder, hehe. Ada Simpang Apui, jaraknya sekitar setengah kilometer, naik sekitar 100 mdpl. Aduh, medannya sudah mulai berubah teman-teman. Nih bebatuan vulkanis. Masya Allah, Edelweissnya udah bersemi ternyata. Cuaca pas summit lumayan berkabut, ditambah angin yang lumayan kencang, terkesan seperti angin badai. Ini bikin khawatir juga sih, jangan-jangan di puncak nanti badai malah makin kenceng. Soalnya beberapa pendakian ke belakang ke gunung-gunung yang di atas 3000 mdpl, saya kena badai terus di puncak, dan gak dapet bonus view cantik. Ya meskipun tujuan puncaknya udah dapet, tapi kan tetap kangen lihat landscape yang cantik di atas puncak gunung. Ini kayaknya udah nyampe Simpang Apui teman-teman. Tuh, jalur Simpang Apui. Alhamdulillah nyampe Simpang Apui. Udah 18 jam di trek pendakian sama nginep di pos 6. 9 km jaraknya ke sini. Ini udah naik elevasi 1600. Simpang Apui ada di ketinggian 2800. Dari pos 7 ke Simpang Apui ini medan pendakiannya udah mulai terjal teman-teman, mulai curam. Trek pendakiannya udah mulai berubah, treknya berbatu. Kadang-kadang kalau diinjak itu gak seimbang kayaknya. Nah ini teman-teman dari jalur pendakian Apui ini baru nyampe di Simpang Apui. Gimana cuaca? Sana hujan nggak? Di bawah tadi. Kemarin? Oh kemarin hujan mas. Sama hujan ya berarti. Iya. Lanjut lagi teman-teman dengan medan pendakian yang makin terjal. Ada menyisakan sekitar 200 mdpl lagi untuk sampai ke puncak Ciremai. Di bawah yang summit udah mulai ramai. Gak kerasa teman-teman ini udah nyampe Gua Walet lagi. Lanjut lagi menuju puncak Ciremai. Kalau summit subuh dini hari itu emang jalurnya jadi gak kelihatan. Puncak. Wah, bikin tunggu ya sekarang. Oh iya benar. Alhamdulillah teman-teman, nih udah hampir 10 kilo. Kayaknya sih jaraknya mungkin sekitar 9 kilo ya sampai puncak dari base camp. Ketinggian 3000 mdpl. Ini elevasinya udah hampir 1900. Puncak Gunung Ciremai. Alhamdulillah. Puncak Jawa Barat teman-teman.
Memang ya, mendaki gunung itu mirip banget sama realita hidup. Kadang-kadang kita diuji dulu baru dikasih kesenangan, dan kadang-kadang kesenangan itu sendiri malah jadi ujian. Ini asli gak nyangka banget bisa dapat view secantik ini di puncak Ciremai. Setelah diguyur hujan deras di pos 6 kemarin, dan cuaca badai pas summit tadi yang saya sangka bakal badai juga di puncak. Malah cuacanya cerah banget, ditambah ada samudra awan yang disorot sunrise yang bikin betah lama-lama di puncak liatin pemandangan. Emang rezeki itu datang dari arah yang gak disangka-sangka ya. Kita mau ke puncak sana biar lebih epic pemandangannya. Subhanallah, indah banget teman-teman pemandangan pagi ini. Jadi terharu, udah lama gak lihat pemandangan seindah ini di puncak gunung. Dapat pemandangan sunrise, samudra awan yang luar biasa cantik, cuacanya cerah. Teman-teman tuh lihat tuh, puncak Palutungan dan puncak Apui sudah mulai ramai. Para pendaki sudah mulai berdatangan. Alhamdulillah. Tadi masih sepi di puncak pas saya nyampe. Oke teman-teman, setelah alhamdulillah di puncak dapat cuaca yang cerah, kita sekarang langsung turun. Kabut juga makin naik. Di puncak juga nggak kelihatan lagi pemandangan. Kita sarapan di pos 6 pesanggerahan, terus packing dan turun. Tuh, biasanya di Goa Walet tuh ada sumber mata air, tapi kayaknya nggak perlu dan kita langsung aja turun. Trek turunnya, kalau tadi subuh nggak kelihatan kayak gini. Saya ambil ke kiri, ke jalur Palutungan. Jangan salah ambil jalur. Ini baru turun dari puncak. Ini logistik tetangga kasihan, dihabisin. Terus tendanya rusak, bolong. Sama babi, sama siapa lagi itu. Terus yang di bawah juga sama. Itu akibat dari nyimpan logistik dalam tenda. Atau mungkin mereka lupa atau gimana. Tapi kasihan banget kan, asalnya tendanya twin tuh, double tendanya tuh. Ini logistiknya berserakan, ini tendanya tuh, lihat rusak tuh. Ini juga bolong, kasihan banget ya Allah. Lumayan kan kalau harus beli tenda lagi. Nah ini dia salah satu sampahnya mungkin yang diacak-acak sama tenda. Repotin nggak usah. Dikit aja. Oke teman-teman, setelah beres-beres dan segala macam, kita turun langsung ke base camp. Nah di base camp itu kita gak boleh langsung pulang, harus lapor dulu, terus tiket yang kemarin dibuat tuh harus diliatin juga. Kalau nggak salah ya, saya lupa gimana aturannya. Let's go, kita turun. Alhamdulillah nih udah deket base camp teman-teman. Tinggal nanti laporan. Itu laporan turun. Terus sampai lagi. Boleh tiketnya? Tiketnya siap. Mana Dapat hadiah. Mantap. Gantungan kunci, stiker sama sertifikat. Keren. Atur nuhun,
Mau balik ke sini lagi. Enggak lah, nanti mah banyakan kesini lah. Nih. Oke teman-teman, ini merupakan akhir dari vlog pendakian kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.